A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaji'u bil idhahi ba'dal labsi li syauqin aw tamakkunin fin nafsi. Wa ja'a bil ighali wa tadhili takririn i'tiradin aw takmili. Yud'a bil ihtirasi wa tatmim wa qafwidi takhsisi dza ta'mim. Yaji'u nekaake yaji'u teko apa idnab. Yaji'u teko apa idnab bil idhahi sebab faedah mertelake. Sebab faedah mertelake ba'dal lapsi ing dalem sakwise bawur. Memanjangkan lafal dengan arti yang ringkas. Itu ada beberapa faedah atau beberapa sebab. Yang pertama adalah idhah ba'dal lapsi. Menjelaskan makna yang dikehendaki mutakalim setelah sebelumnya disamarkan. Menjelaskan makna yang dikehendaki mutakalim setelah sebelumnya disamarkan. Contohnya apa? Nikmar rajulu, sebaik-baik laki-laki. Laki-laki itu masih samar. Sebaik-baik laki-laki. Kemudian dimunculkan Zaidun. Terus dijelaskan laki-laki tersebut adalah sebaik laki-laki adalah Zaid. Nikmatil mar'atu Hindun. Sebaik-baik wanita adalah Hindun. Ini contoh. Yang disanjung adalah Zaid dan Hindu. Ini menjelaskan makna yang dikehendaki mutakalim setelah sebelumnya disamarkan. Kuwi ben apa? Agar lisaukin, faedah lisaukin, agar sampai berharap, rasa ingin tahunya besar, lisaukin, rindu berat, karepe gede. Atau tamakun fin nafsi, tertanam dalam hati sama. Jadi faedah idhah ba'dal lapsi yang pertama adalah membuat penasaran. Sama iki merasa ingin tahu. Yang kedua adalah agar tertanam dalam hati sama. Ya idhah ba'dal lapsi. Sebaik-baik wanita sopo, siapa? Sebaik laki-laki siapa? Ya, terus dimunculkan nikmar rajulu Zaidun, sebaik laki adalah Zaid. Ini hanya sebagai contoh ya. Nikmal abdu, terus apa? Nikmal abdu ini ayat apa? Awab mana ya? Yang kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ada ayat lain ya. Ada ayat lain. Nah, ini kan nikmar rajul Zaidun. Ini contoh biasa dalam ilmu nahwu, nikmal mar'atu Hindun. Dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Hijr ayat 66. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabiraha ulai maktu'um musbihin. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra. Dan telah kami wahyukan kepada Nabi Lut perkara itu. Perkara itu apa disamar? Kami wahyukan kepada Nabi Lut perkara itu. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra.
Apa isine annadabira haula'i maqtu'um musbihin, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis, akan dibinasakan di waktu subuh. Kaum Nabi Lot iki akan ditumpas pada waktu subuh. Kaum Nabi Lot. Nabi Lot kuwi daerah Sodom. Daerah Sodom. Daerah Sodom. Laki-laki seneng karo laki-laki, wanita seneng karo wanita. Nabi Lot nampa tamu laki-laki bagus wae sing koyo seneng ngene. Ya. Akhirnya Allah menumpas kaum Sodom. Ana sing ngarani bumine diwalik, diangkat terus diwalik. Daerah Sodom. Surat Al-Hijr. Al-Hijr itu sebuah pegunungan. Karena Al-Hijr kan aslinya batu. Sebuah pegunungan di pinggir jalan antara Madinah dan Syam dan Syria. Hijr itu adalah tempat imbian kaum Samud. Kaum Samud di Nabi Soleh. Kaum Samud Nabi Soleh. Kaum Samud di surat Al-Hijr. Kaum Samud Nabi Soleh. Iki yang meminta onta, Nabi Soleh yang meminta onta, kaum Samud. Akhirnya dari batu keluar onta. Akhirnya ya dibinasakan. Saking canggih itu gunung itu dibuat rumah, dipahat dengan begitu baiknya, begitu hebatnya. Ya, ini kaum Samud. Akhirnya ditumpas juga. Dan surat Al-Hijr selain kaum Samud, ada lagi kaum Syu'aib. Kaum Nabi Syu'aib juga ditumpas. Terus ana meneh kaum Nabi Lot. Jadi wa qadaina ilaihi dzalikal amra. Dan kami telah mewahyukan, telah qada gitu. Qadaina. Telah memutuskan qadi gitu. Memutuskan perkara itu. Perkarane kok apa? Orang-orang sing kafir, ya, orang-orang yang berbuat maksiat, wis diciptake Allah berpasang-pasangan. Nah laki-laki pasangannya ya wedok, ya. Langit ana pasangannya bumi, berpasang-pasangan. Lah kok laki-laki karo laki-laki, wanita karo wanita. Lagi terus dihukum. Dalam ayat lain, hal ataka hadisul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Hari pembalasan iki piye? Wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah mereka pada hari itu tertunduk dan terhina. Wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum tu'amun illa min dzuri'ah. Pakanane wong sing neraka iki dzuri'. La ismin wala yughni min ju', sing ora bakalan iso menghilangkan lapar. Terwujuhu yauma idzin na'imah lisahyiha radiyah. Pada hari itu ada orang-orang yang tertunduk terhina dan ada orang-orang yang mendapatkan nikmat di hari pembalasan. Lah, kuwi setelah hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Ini semula samar, belum jelas. Akhirnya terus diidhofkan, dijelaskan. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Yang kedua, wajaa bil ighali li syokin atamakun fi nafsi, agar tertanam dalam hati dan membuat penasaran bagi same. Yang kedua wajaa bil ighali wa tadlili. Yang kedua adalah faedah ighal. Ighal
mengakhiri kalam dengan lafal yang memberikan faedah. Mengakhiri kalam dengan lafal yang memberikan faedah. Mengakhiri kalam dengan lafal yang memberikan faedah. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah al mursalin, para utusan. Ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun, dan ikutilah orang dane ya, ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan kepadamu. Sing ora njaluk opah. Sing ora njaluk opah ki ya dituruti. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah, orang njaluk bayaran kepadamu. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata-kata wa hum muhtadun iki sudah jelas. Nah, orang-orang sing apa jenenge sing mengikuti orang para utusan ya otomatis adalah mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Jadi ada tambahan lafal untuk mengakhirkan kalam tersebut ya, yang memberikan faedah. Faedahnya apa? Faedahnya hisun lil ittiba, agar ada keinginan mukhatab. Hisun ki ngegere keinginan mukhatab untuk mengikuti dan senang kepada para utusan. La asalukum ali ajro illa mawaddata fil qurba. Ngono ya. La asalukum ali ajro illa mawaddata fil qurba. Kanjeng Nabi, la asalukum ali ajro, aku ora nyeluk opah, aku dakwah iki. La asalukum ali ajro. Ra nyeluk opah. Illa mawaddata fil qurba, kecuali adalah berkasih sayang secara kekeluargaan, seduluran ya. Muga-muga sedulur donya akhirat. Ngono kuwi. Nah, ning kene iki ana tambahan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki bighairi hisab. Ini hanya sebagai pengakhir sing ana faedahe, bahwa sing dikehendaki Allah rezekine kuwi apa? Tanpa batas. Sing dikersake wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki pada yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab ki tanpa hitungan, tanpa terhitung, tanpa batas. Sakarsane pangeran. Yen apabila rezeki akan datang, tidak akan ada yang mampu menolaknya. Siapapun tidak akan mampu mencegah jika Allah menghendaki memberikan rezeki. Jika Allah menghendaki tidak memberi rezeki, siapapun tidak akan memberikan rezeki. Nah, Allah ingin memberi sesuatu, tidak ada makhluk pun yang bisa menolak. Dan jika Allah ini jadi kobit karo basit. Basit artinya basit itu menggelar. Ada yang mengkobit, menggenggam. Rezeki ini tak tahan sih. Jika Allah ingin menahan rezeki seorang hamba, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan rezeki kepadanya. Makanya ana ulama ndawuhke, jika kamu ridho atas apa yang rezeki diberikan Allah, maka hidupmu akan menjadi nikmat. Jika kamu ridho dengan dengan rezeki yang diberikan Allah, jika kamu ridho dengan rezeki yang diberikan Allah, siapapun, seberapapun, maka hidupmu akan menjadi nikmat. Orang ngerseulo, orang ngersah. Oh, sampean pingine tuku Honda Jazz, anane Honda apa? GL Pro. Yo Honda Jazz karo GL Pro ya ada. Tukune Honda, pengine Honda Jazz rodone 4, Mega Pro rodone
loro. Ya apa jenenge kono ora perlu di apa jenenge di standar ke. Sampai gapro kan di standar ke, nek di standar ke ambruk. Rezeki ya sak pawehe. Sak pawehe. Wong asline rezeki ana sing ngatur. Wong kene iki mung kadang kala rak tenang tok. Ini kurang yakin lho karo pangeran ya. Ya, asline ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, faedah yang ketiga adalah tazyil. Tazyil mengiringi jumlah dengan jumlah lain yang jumlah kedua mengandung tujuan dari jumlah yang pertama dengan faedah untuk mengokohkan, untuk menauki itu. Jumlah yang mengiringi jumlah dengan jumlah lain yang jumlah kedua itu mengandung tujuan, artinya hampir sama dengan jumlah yang pertama dengan faedah untuk mengokohkan. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ja'al haqqu wa zaqal batil, yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Ini jumlah satu, jumlah yang pertama. Diiringi dengan jumlah yang kedua. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya perkara yang batil itu pasti lenyap. Jadi yang pertama, perkara yang hak telah datang, perkara yang batil telah lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya perkara yang batil pasti akan lenyap. Kanjeng Nabi ketika Fathul Mekah masuk ning Ka'bah, di sekitar Mekah ada 300 berhala iki timbroke. Ngomong wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wa ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Lan jenengan kok apal Pak? Iki ana ning donga Nur buat. Doa Nur buat. Nurun nubuwah. Doa nurun nubuwah. Doa nurun nubuwah. Cahaya kenabian. Ketika doa itu diajarkan oleh Rasulullah, jin ifrit ketika mau apa jenenge mengikuti Rasulullah Mi'raj tersungkur dan terbakar. Nih, dongane doa. Bener Pak kowe. Doa nurun nubuwah kayak ngono Pak. Saya ngakak dongane. Ya, ikut tadyil ya, mengiringi sesuatu, mengiringi jumlah dengan jumlah yang lain. Yang jumlah kedua dengan yang hampir sama maksud dan tujuannya seperti jumlah pertama. Tadyil ada dua. Yang pertama adalah seperti kalam masal atau peribahasa, seperti peribahasa. Dan apabila dipisahkan itu bisa menjadi kalam tersendiri. Contohnya ya qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Mau dipisah innal batila kana zahuqa, dibuat peribahasa. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Iki ditulis ning tembok kamar. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Itu bisa satu paribahasa. Terus yang hak telah datang, yang batil pasti lenyap. Ngono iya ya kan bisa paribahasa seperti itu. Iki bisa dipisahkan menjadi bisa dipisahkan menjadi paribahasa yang sendiri. Yang kedua adalah tadyil yang tidak diberlakukan seperti kalam masal, yang bukan peribahasa.
yang bukan peribahasa. Subhanallah. Yang bukan peribahasa ya. Contohnya dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah iki aja demikianlah ini tabdil ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Surat As-Saba ayat 17. Surat As-Saba ayat 17. Sujazi dzalika jaza'al makhsus. Balasan itu adalah balasan yang khusus untuk kaum Saba. Yes, itu tadyil. Yang keempat, faedah takrir, ya. Takririn i'tiradin atau takmili. Yang keempat adalah takrir, nanti yang kelima i'tirad, yang keenam adalah takmil, yang ketujuh ya, 7 itu tatmim. Terus yang kedelapan atful khas alal an. Nah, rampung ke. Yang keempat adalah takrir. Takrir ki dzikru syai'i marataini fa aksara. Sing yang dinamakan takrir itu tikror, mengulang. Adalah dzikru syai'i marataini. Dzikru syai'i marataini. Menyebutkan sesuatu 2 kali. Fa aksara atau lebih. Ya, mengulang. Jenenge takrir itu mengulang, tikror, mengulang-ulang. Takrir. Contohnya kala sawfa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Faedah apa? Faedah ya untuk menguatkan. Ono faedah menguatkan atau taukid atau qasdul i'tiraf, menjelaskan secara merata. Orang mana faedah lebih mendorong pada mukhatab. Lebih mendorong ketika diulang mendorong mukhatab agar mengikuti perkataan mutakallim. Terus yang keempat menarik simpati mukhatab. Itu faedah-faedah dari takrir. Faedah-faedah dari takrir yang pertama mengokohkan atau taukid, mengokohkan. Yang kedua qasdul i'tiraf, menjelaskan secara merata. Yang kedua menjelaskan secara merata. Yang ketiga lebih mendorong pada mukhatab agar menjalankan himbauan mutakalim. Yang keempat menarik simpati mukhatab. Yang selanjutnya adalah faedah i'tirad. Iki jumlah mu'taridhah iki, jumlah mu'taridhah. Wa huwa antuk tajumlatun fa aksara. Antuk tia ya, antuk tia jumlatan, antuk tia jumlatun. Nah, antuk tia ya jumlatan. Kamu mendatangkan jumlah. Nah, namanya antuk ta digawe mabni majhul jumlatun. Antuk ta jumlatun, antuk tia jumlatan fa aksara baina syai'aini mutalazimaini linuktah. Mendatangkan jumlah 1 atau lebih di antara 2 perkara yang saling berhubungan. Dua perkara yang saling berhubungan. Contohnya apa? Mubtada hubungannya karo khobar. Sebelum ono khobare kok iseni jumlah liyane, iki jenenge jumlah mu'taridh. Contohnya Allahu fa'alu lima yurid. Di sela-sela ini Allahu ta'ala fa'alu lima yurid. Ta'ala itu jumlah mu'taridhah. Allahu ta'ala, Allah itu fa'alu, menjalankan lima yurid, apa yang dikehendakinya. Antum turidun, anta turid, wahia turid, tapi kabeh fallahu fa'alu lima yurid. Sampean karep, deknen karep, kekasih ingin, sampean yo ingin, tapi kabeh fa'allahu fa'alu lima yurid. Allah lah yang menjalankan segala kehendaknya. Karepmu yo langsung Pak entuk karo dhek ya. Tapi
Allah yang merencanakan lain. Pak ini istikharah sampean Pak. Sampean rak mlebu nek istikharah. Lah kuwi kaya ngono, wallahu fa'alul lima yuri. Ami andung wayahe. Allah fa'alul lima yuri. Jenenge jumlah mu'tari itu. Lah ta'ala di sini berfaedah mensucikan, maha suci Allah. Ta'ala halimahul luhur Allah artinya mensucikan. Terus ada lagi wa'lam. Ra'akallah. Lah ra'akallah ini semoga Allah menjagamu. Wa'lam, ketahuilah semoga Allah melindungimu. Innallaha la yudhayyi'u man qasadahu. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang yang bertujuan kepadanya. Iki jenenge masuk ning qasidin ya. Bertujuan kepadanya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang pertama seseorang adalah taibin, bertobat, nobati sangka lali, tobat lali. Nobati sangka dosa besar kecil, dosa sengaja tidak sengaja. Terus sangka tobat, sangka lali eling karo Gusti Allah. Karepe pengen eling terus. Lali ya, tobat ya Allah, aku aja sampai lali kali jenengan. Jadi arepe pengen dikir terus, tobat lali. Tobat lali. Sampeyan kan tobat mergo pengen di ngapura dosane, mergo salah ya akeh. Kenapa? Tobat sangka lali. Tobat sangka lali. Jadi piye carane ya Allah muga-muga saya tidak lupa. Tidak lupa. Eling terus karepe. Tobat lali. Taibin, bertaibin terus ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Ya kuwi jenenge balu ning qasidin, bermaksud. Oh, ngene sih ya. Oh, ana sadurunge talibin pertama taibin bertobat. Yang kedua adalah muridin, berkehendak aroda, duwe karepan. Mestinya duwe karepan kan ya muridin. Duwe kekarepan, baru qasidin, mulai berangkat. Terus talibin. Nah, muridin ki karep ya toto-toto ngarep. Terus bar qasidin, talibin, terus wis talibin kan pencarian. Mencari ridhonya dengan segala sesuatu, terus baru sampai ini baru jenenge wasilin, telah sampai kepada tujuan. Lah baru menghadap Qoral Babi ya wingi, mengetuk pintu rahmat Allah, mengetuk pintu keagungannya, mengetuk pintu keindahannya. Lah iki jenenge mengetuk pintu Qoral Babi. Ilzam ra'akallah Qoral Babi. Lah kuwi baru nek wis mengetuk pintu kuwi iki engko dibukakan iki duduk jenenge kursi tauhid jenenge wahidin. Setelah wahidin kok dibuka-buka hijab baru jenenge arifin. Wis awake dhewe taibin terus kowe taibin. Wis engko ora teko-teko dhewe lah taibin terus taibin wis do wis. Bertobat terus kok ana sing nuntun dhewe. Saman seneng mlaku dhewe tekan umpama ibarate qasidin ning mlaku dhewe apa seneng rombongan sih sampean. Nah rombongan bis kan inti-inti tinggal merem tekan-tekan dhewe ya. Ana sing penting tobat terus ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullah. Kok dijak karo gurune dhewe-dhewe. Saya mau iki wis iki ngarep istana iki jan ngono. Ngarep istana ya ngono tok wisan. Anu sampean merem tok itu kan ngarep istana. Isane taibin terus ya. Qasidine ya karep. Lah karepe piye? Ora ngerti dalane, ora ngerti alamate. Ya. Ra'akallah innallaha yudhayyi'u man qasadaka, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang yang bertujuan kepadanya.
yang menuju kepadanya. Yang keenam adalah takmil, penyempurna. Huwa ayyutiya fi kalamin yuhamu khilaful maksud. Yuhamu khilaful maksud bima yudfi'uhu. Adalah mendatangkan kalam untuk menghilangkan salah sangka. Jadi semula mendatangkan kalam, ya, baru ngono dianggap iki aku nak ngomong ngene itu nanti menjadi salah sangka bagi orang. Terus akhir diimbui. Bin wong dari orang salah sangka. Contohnya ngene. Nah, contohnya ngene. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin. Lah mone adillatin 'alal mu'minin iki dianggap menghina orang-orang mukmin. Padahal artinya bukan adillatin 'alal mu'minin menghina. Setelah didatangkan aizzatin 'alal kafirin, iki akhirnya maknanya saling kasih mengasihi antara mukmin dan keras kepada orang-orang kafir. Semula sebelum ada izzatin al kafirin, iki karepe sebelum izzatin al kafirin ana kata-kata kuwi adilatin kan menghina orang-orang mukmin. Sebenarnya iki malah dari salah sangka arti. Padahal karepe adilatin itu saling sayang menyayangi, izzatin saleh keras terhadap orang-orang kafir. Iki surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Iki penggalan ayat. Ayatnya dawa asline. Iki ayat ini nak dalam muraqabah. Waduh. Ya sampean wis tak terangi muraqabah iki. Muraqabah iki nek wis zikir nafi isbat, zikir nafi la ilaha illallah. Nah, zikir ismidat Allah. Iki ana sing jenenge nek wis rampung iki jenenge muraqabah. Ana muraqabah hadiyah, ana muraqabah ma'iyah. Lah iki muraqabah sing iki dalil kanggo muraqabah mahabbah fida iratil ula. Mahabbah pada daerah yang pertama. Mahabbah pada daerah yang pertama. Mudeng ora. Wes gawe wawasan sampean ngene. Aku ya. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum andini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbu ma yuhibbuna. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar dari agamanya, maka kelak sofa jadi kelak, jadi orang nak sin kan karo sofa jauh sofa. Kala sofa ta'lamun, nanti kamu akan tahu lagi. Fasofa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dia mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum wa yuhibbuna. Nah, karepe piye? Ketika seseorang bertafakur, bermuraqabah tentang daerah yang pertama, yuhibbunahum wa yuhibbuna. Yuhibbunahum, Allah sing mencintai. Yuhibbunahum. Nah, ana nune yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka. Kita itu dicintai Allah. Baru mereka mencintai Allah. Lah, kene bin mereka mencintai Allah. Tanda-tanda kita mencintai Allah. Kene daftar pada daerah yang pertama. Yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya Allah, Engkau mencintai kami ya Allah.
kami akan berusaha mencintaimu ya Allah. Ngono kuwi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kok nak pada daerah yang kedua nanti wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini itu daerah yang kedua. Ya yang pertama ya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka ya Allah, semoga saya dipertemukan, dimasukkan dalam golongan mereka yang engkau cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan mereka mencintai. Kita berusaha melaksanakan sesuatu yang dicintai Allah. Ini cinta pada daerah yang pertama. Orang cinta pada pandangan pertama. Itu cinta pada pandangan pertama, cinta pada daerah yang pertama. Lah nanti ketika naik iki kaya khitabe Allah kepada Nabi Musa, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini. Wa alqaitu, saya menanamkan alaika kepadamu mahabbatan, untuk mencintai aku. Di hatimu sudah ada rasa cinta kepada aku. Ya, pada daerah yang kedua. Yo, sekali wawasan saja. Sekali wawasan saja. Jadi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin, saling menyayangi atas orang-orang mukmin, aizzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, dan yang demikian anugerah Allah akan diberikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Fadlullah, anugerah Allah iki diberikan pada yang dikehendaki. Kuwi muraqabah kuwi sedina sewengi kan muraqabah ana 20. Bar salat 5 mikir 5 ahadiyah, dalile kul huwallahu ahad. Allah kuwi siji dzate, siji sifate. Terus ning kifayatul adiyana kamu fasil min sifat, kamu fasil fidat. Tekan para tekan kuwi. Kamu fasil fil kamu fasil fidat. Ana kamu tasil fidat, ana kamu fasil fidat, ana kamu tasil fi sifat, ana kamu fasil fi sifat. Golek dhewe ya sampean ben penasaran. Ben ngaji kifayatul awam kok betul lagi. Kifayatul awam. Tahu ngaji kifayatul awam? Ngaji tauhid, itu ngaji tauhid kafir dengan kitab kifayatul awam, kifayatul awam. Yo nek ning pelajaran ana sing gawe pelajaran iki kifayatul awam. Yo ngene lagi. Gusti Allah kuwi siji ning zate. Dadi menghindari ana tidak sama, pokoknya dalil laisa kamisli syai'un. Tidak ada yang sesuatu pun yang menyamai. Ora ana sing madani yang tidak ada. Jadi date kaya apa ya? Rasa dibayangke. Ana wong sing tauhid rusak, menganggap bahwa Allah itu seperti manusia. Ana kepalane, ana ngene. Oh, bukan. Laisa kami sayun. Ana sing arep seperti cahaya. Bukan, cahaya itu ciptaannya Allah. Allah nurus samawat. Allah yang menciptakan cahaya langit dan bumi. Allah nurus samawat wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Lah nek ora ngerti nahwu, Allahu nuru. Allahu ta'ala Allah iku nur. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Wah, lah ya ahli tafsir pekok Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Pemberi cahaya langit dan bumi. Pemberi cahaya. Kita wong ndelok nurul jamal, cahaya keindahan. Itu cahaya keindahan. Yes. Iki sifat hadiah tok. Tafakkur sa'atin afdhal min ibadah sab'ina salah. Berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kuwi tafakkur pikiran. Mikir kaya apa ya? Ya kaya sepedi lah, menang diam-diam ngono tok. Mandalami ayat Allah. Ana
Qul huwallahu ahad. Siji dalam dati. Ana sing ma'iyah. Ma'iyah kuwi kita selalu bareng terus. Ina ma'akum. Wahum la yubsirun. Inna wa ma'akum. Piye ya? Aku nek pas ngene kelingan. Allah selalu bersamamu. Bahkan kebersamaannya Allah. Enggak rungan wae. Tauhid. Jadi terus ana jenenge nuraqabah akrobiyah, luwih cepat. Bahkan Allah akrobu min hablil warid, ngono luwih cepat. Allah itu lebih dekat dari pandangan mata, lebih dekat dari penciuman hidung dan lebih cepat, lebih dekat dari getaran hatimu. Enggak lah. Wah, iki kaji ibadah kok diwado meneh ana ngaji liyane iku. Ya. Ana akrobia lebih dekat. Ana min hablil warid lebih dekat. Dari getaran lebih dekat pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah faedah tatmim ya. Faedah tatmim wa huwa ayyutiya fi kalamin la yuhimu khilaful maqsud bi fudlah. Kal maf'ul wal hal wa tamyiz. Mendatangkan kalam yang tidak ada salah sangka. Bi fudlatin dengan ma'mul fudlah, mendatangkan ma'mul fudlah yang tidak ada salah sangka. Contohnya wa yut'imuna at'am ala hubbi miskinan. Ala hubbihi ini adalah maf'ul fudlah. Wa yut'imuna dan mereka memberi makanan kepada orang-orang miskin aslinya. Kita terus difudlai ala hubbihi yang dicintai. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, wa yatiman wa asyira dan anak yatim dan para tahanan, wa asyira dan tahanan. Surat Al-Insan ayat 8. Ayatnya wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asyira. Mereka memberikan makan apa yang disukainya, apa yang disukai mereka ya pada orang miskin, yatim dan tahanan. Yang ke-8 adalah atof khos alal am, mengatofkan yang khusus setelah mengatofkan yang khusus pada yang umum. Contohnya hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Hafidhu jagalah ala sholati pada sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Wah sholatil wusta dan sholat wusta. Saya pernah membahas hafidhu ala sholat dan sholatil wusta dalam ngaji fikih. Ngaji fikih ning Hidayah Hadiah pernah saya ngaji fikih. Ya secara ringkas, hafidhu ala sholawati jagalah sholat 5 waktu. Was sholatil wusta dan sholat wusta. Sholat wusta kaul yang sahih adalah sholat asar. Ada yang menyatakan duhur, ada yang menyatakan subuh. Tapi ono sing paling antik aku yang seneng sholat wusta adalah sholat daim. Sholat tengah itu. Tengah-tengah di antara 2 waktu sholat. Iki jenenge sholat wusta. Iki sholate wong sufi-sufi ya. Hafidhu ala sholati, sholat yang 5 waktu yang dijanjikan. Ya. Sholat 5 waktu yang telah diwajibkan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah di antara sholat 5 waktu ini ada jenis sholat wusta. Tapi saya ulangi. Sholat wusta menurut kaul yang sahih adalah sholat asar. Ono kalane sholat subuh, ono kalane sholat maghrib, ono kalane sekarang sholat zuhur, sholat wusta. Lah ada pendapat orang sufi menyatakan sholatul wusta adalah sholat daim. Sholat daim yaitu apa? Atine, jiwane selalu manggap sholat terus. Waktu menunggu antaranya sholat zuhur tekan asar lagi jenenge sholat wusta. Menjaga hati kita selalu menghadap kepada Allah. Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Saiki sedang ramai ini apa ora? Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh.
Lah, saya menghadap dari setiap kali hatinya selalu menghadap terus pada Allah. Itu dinamakan sholat. Jagalah hatimu. Ya, selalu dirikan sholat dalam hatimu, dirikan sholat dalam kehidupanmu. Mungkin aktivitas yang lain, tapi hatinya selalu sholat. Ruku apa? Khudu, khusyuk, tawadhu. Khudur itu berdiri merasa hadir, khudu adalah ruku, menghormat, khusyuk ini adalah fokus. Satu, ketika duduk berdoa kita fokus, terus tawadhu adalah ketika sujud rendah hati. Makanya karena ana sing ngarani nek sokeh ana sing ngarani salat asar iki para sahabat-sahabat. Salat apa? Oh, asar. Salat apa? Maghrib. Jadi untuk menerjemah hafidzulah salat, jagalah salat 5 waktu, jagalah salat wajib dan salat wusta dan salat yang berada di tengah. Di tengah itu apa sih? Lah ana sing ngarani salat wusta itu salat yang sulit dijalankan. Kaya ini salat asar. Wong kekean aktivitas, nah sampean ning pondok ya ngono. Kerja mulai pagi sampai sore sing kerep kliwatan salat asar. Sering gelem kliwatan. Tapi ada orang sufi menyatakan salat wusta adalah salat daim. Jadi bermacam-macam loh pendapat loh. Moro-moro dipelintir ana salat wusta salat daim ngono ya ora. Ada salat asar, ada yang mengatakan salat duhur, ada yang salat maghrib. Ana sing nganti salat subuh. Wis ngono. Wis dianggap ana sing nganti salat kabeh ngono. Cuman sing terkenal salat asar. Yaitu al-wusta gitu loh, salat wusta, as-sahih khas gitu, salat asar iki, ala sahih ya. Terus ala sholawati salat 5 waktu. Ki kanggo faedah apa? Mentingke salat asar. Bahwa salat asar itu sangatlah penting. Salat asar. Ya salat wusta kuwi. Tambahi nganu sak nadom engkas wasmatul ikhlali wa tatwili wal khashwi mardudun bila tafsili. Wasmatul ikhlali utawi celane ngrusak makna wa tatwilan dawaake wal khashwilan haswi iku mardudun ketolak bila tafsil kelawan tanpa tafsil. Mendatangkan lafal yang cacat, kurang dalam dan bisa merusak arti tatwil atau haswi, itu hukumnya tertolak. Indal bulogha, menurut ahli balaghah itu tertolak bila tafsilan dengan tanpa perincian. Bila tafsilan tanpa perincian. Wes muga-muga ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwacana demi. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu bil idhari fadala basir syokin au tamakutin binafsi wajabil iwali watakili takin ikhtirami au takmili yudhabil ikhtirasi watakmili wa khobidi tariki dan takmili wa sunatul ikhlasi watabili wa rasimar tutup bila tafsili.